Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mewawancarai PT Bapak. Perkenalkan, nama saya Emil Fardi dari Manajemen Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Dan saya Ahmad Nabil Akila dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Dan saya Muhammad Sultan Rasid dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Pertama-tama yang saya ingin wawancari itu, bisakah dijelaskan posisi Bapak di tingkat Jadi masalah kamu? CCD? Ini harus saya. Pertama-tama saya ingin mewawancarai pertanyaannya. Ini ya. Itu kata-katanya untuk pulang ya? Iya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kondisi yang manajer itu ya. Dari kita awalnya kita mencari manajer itu akan ditanya. Pertama kita memang harus melangkah dulu. Di sini kita banyak perjuangan. Yang pertama tingkatan kita duduk di atas. Kita dari bawah dulu, mulai dari helper. Di helper sini jangan hanya astra dan helper, tapi kita tetap mencari supaya pemikiran kita itu lebih maju dalam menguasai bidang yang kita ngerti. Setelah itu naik ke fitter. Fitter istilahnya itu bukan, itu sudah mengajak dari helper ke fitter. Dari fitter kita mengajak lagi ke foreman. Dari foreman kita naik lagi, terus tingkatan itu menjadi supervisor. Kalau sudah di supervisor, kalau foreman lingkupnya masih terbatas dari pegang berapa anak buah. Misalnya ada 10 anak buah, ini foreman yang pegang. Kalau sudah menginjak ke atas lagi yaitu supervisor, kita memegang lebih luas lagi semuanya. Semua dari misalnya kita punya grup bidang 20 bidang, ya kita harus menguasai semuanya. Itu supervisor. Kalau sudah dari supervisor, baru kita pelan-pelan lagi ke manajer. Manajer ini sudah sub total, mulai dari produksi, mulai dari karyawan, mulai dari semua kesulitan teknisi dan teori, apalagi semuanya sudah ditanggung oleh manajer. Jadi misalnya ada konflik di perusahaan itu, manajer yang tanggung jawab. Ada konflik masalah kenaikan gaji misalnya dia nggak terima, di sini supervisor juga ikut andil, tapi titik fokusnya nanti di manajer. Nah seperti itu tingkatan dari awal sampai akhir kita menjabat sebagai manajer. Terima kasih untuk Penjelasannya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Terus ada lagi. Baik, untuk pertanyaan kedua, mungkin berapa lama Bapak berada di kondisi yang sekarang dari mulai pertama kali masuk ke perusahaan ini? Nah, terima kasih. Ini memang waktunya tidak sedikit ya untuk menggeluti kita sampai menjadi boleh dibilang orang nomor 2 dari milik perusahaan di sini. Boleh dibilang orang nomor 1-nya selain dari milik perusahaan. Kita memang banyak sekali, kecuali dan realitas kalau kita memang punya teori-teori yang lebih cepat, jadi peningkatannya cepat. Kalau kita mengadakan itu sampai mungkin saya berada di sini sekitar 20 tahun, 24 tahun sudah menjadi seorang manajer di sini. Mungkin saya geluti sampai 25 tahun. Sebenarnya sih tidak ada juga kalau memang dari mas-mas ini ya, itu posisi manajer itu biasanya tidak mulai dari, karena kita berpendidikan tinggi itu tidak dari bawah, maksudnya tidak dari helper, mungkin langsung dari foreman atau mungkin juga dari tukang dulu atau fitter dulu. Kalau dari mas-mas ini, karena saya perhatikan yang dia jadi mutu di Bapak itu kalau punya yang istilahnya punya tingkat pendidikan yang agak tinggi, itu posisinya dari bawah, jadi langsung dia dikasih tugas, jadi istilahnya bukan di situ. Ini kalau menurut dari posisinya seperti ini lebih cepat nantinya, nggak sampai 20 tahun. Kalau yang saya perhatikan di perusahaan-perusahaan itu, contohnya anak saya sendiri sekarang yang menjabat sebagai manajer di PT Heron Kopan itu juga butuh waktu cuma 12 tahun. Sudah mengambil posisi dan sekarang sudah menguasai pabrik itu semua. Jadi semua harus sudah di-handle, harus menguasai kalau sudah posisi.
Tapi biasanya dari sini masuk perusahaan itu menjadi apa namanya? Itu menjadi apa namanya? Istilahnya kita ya, tukang orang pilihan. Setelah itu mendapat tugas. Nah kalau tugas itu kamu bisa menyelesaikan menurut penilaian manajemen yang di perusahaan yang ada di taruh, itu bisa lebih cepat kalau kalian peningkatannya cepat. Tapi kalau orang ini kok bandol gitu kan, ada kan ya, kalau nggak bisa mempelajari ilmu yang ada di sini, ya kamu alamat mungkin naiknya agak lambat. Karena tidak ada prioritas yang ditunjukkan, kemampuanmu yang ditunjukkan untuk mencapai ke sana. Jadi seorang manajer pikir juga, orang ini angkat jadi orang ini mampu enggak? Nah, di situ tunjukkan. Saat-saat di sini memang penentuan kita menuju hidup yang lebih baik. Jadi waktu-waktu di saat kuliah ini kalian harus bisa mencari solusi maknanya dan mencari kenalan jalan sebelum kita belajar dari sekolah ini. Nanti keluar kita punya kenalan. Dan ini cuma gambaran dari anak saya, memang saya gambar seperti ini. Di saat kuliah kita mengenal. Anak saya itu kuliahnya di Unbraya. Dia di waktu kuliah dia tuh mencari misalnya apa merasa dia terjun ke situ, dia digaji apa? Kita hanya mencari ilmunya. Nanti begitu kita keluar, ada koneksi itu, koneksi ini, makanya anak saya itu sampai dibawa ke Thailand, masuk sama ke sana, itu karena dia mengakui hal seperti itu. Jadi di saat ini kita jangan berpanjang besar kuliah, terus gak ada koneksi di luar, supaya nanti kamu begitu keluar, kan ribet mencari kerjaannya, apalagi nanti di kuliah itu dapat istilahnya itu prioritas kita luar negeri studi bandingnya itu nanti dari perusahaan masih dipikir nanti itu bagus. Nah dari segitu kamu harus belajar dari segitu supaya bisa mencapai seorang manajer ini. Nanti tidak lama kalau kamu mendapatkan ilmu itu dan bisa diterapkan di situ. Tapi satu hal ya, di perusahaan itu jangan semuanya keluarkan, harus ada yang disimpan. Karena suatu saat di perusahaan itu bukan semuanya orang lain, pasti ada lawan yang terbantar, terus akhirnya saling menjatuhkan. Itu aja juga terjadi pada anak saya sendiri. Bahkan lawannya anak orang baru maunya ditarget sekarang sama-sama manajer, hampir jadi saingan saya. Seperti itu juga fakta dan nyata. Tapi anak tidak ketat, terus mencari ilmu. Tapi pandangan saya jangan sampai kamu menjauh orang. Tidak boleh hidup dendam. Tapi kita percaya sama Allah bahwa kita selalu didampingi. Akhirnya dia mengajak dan saat ini posisinya satu, kondisinya sama, bahkan mungkin juga lebih. Bahkan dia yang bukan patuh semua. Nah inilah yang mau mulai orang punya pendidikan tinggi itu lebih cepat daripada kalau saya kan dari SMA dari nol ya. Saya harus menggali dari bawah. Dari mulai helper, sengsara seperti ini, kita pelajari. Orang itu, tukang itu nyetel, seperti ini, kita pelajari terus. Terus terang saya tidak menginginkan gaji itu tinggi, tapi gaji itu pimpinan melihat saya, ini kita naik sendiri tanpa ada protes dan sebagainya. Disitulah keuntungan kalau kita bisa memanfaatkan di saat waktu seperti ini. Jadi kamu jangan diam di kuliah aja, coba kali koneksi kenalan di mana, kamu belajar. Istilahnya belajar bekerja sampai sekolah pun nggak digaji pun nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat ilmu. Misalnya kamu di perusahaan manajemen, kamu coba pilih aja. Tujuannya satu, nanti kita keluar sekolah, kita mengenal orang juga, kita mencari kerja, kita membantu. Itu nanti ya untuk kalian gitu. Jadi jangan waktu yang singkat ini jangan dipakai untuk adik-adik aku kuliah terus kita nambah ini kan. Kita harus tetap di bawah. Walaupun pendidikan kita tinggi, itu kunci. Saya kira gini, kita jelaskan. Terima kasih atas penjelasannya. Masih ada lagi? Jadi mungkin lanjut pertanyaan yang ketiga. Pada posisi apa Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak Bapak gunakan? Iya, kalau sudah di posisi manajer itu kita harus menguasai semuanya. Dari mulai penerapan gaji, teknisi, teori itu semuanya harus bisa. Kalau ada kesulitan di tingkat kesulitan perusahaan, apa yang menjadi kendala, ini seorang manajer harus bisa mengatasi. Karena tidak ada orang lain lagi kecuali pemilik. Pemilik itu biasanya tidak tahu pasrah dengan orang yang ada di lapangan. Ada masalah konflik, misalnya kita cari kesihatan gaji. Gaji kita harus bisa dari unsur mana kita mencari
solusi supaya orang-orang ini damai tanpa ada unjuk rasa, tanpa ada IVI dan lain sebagainya. Nah itu menyamakan dan menilai dari karyawan kita yang lebih bagus. Nanti kalau ada komplainan terjamin seperti ini. Jadi kita tahu. Jadi seorang manajer jangan hanya percaya dengan laporan-laporan dari supervisor atau manajer. Kita harus sekali-sekali, nah kita contoh langsung ke bawah. Jadi kalau ada komplainan kita belum ada laporan, kita sudah tahu. Cara kerja orang ini seperti itu. Makanya gaji dan sana kita coba diperbaiki dulu cara kerja. Dari segi itu, baru dari segi manajemen yang lainnya kita harus tahu manajemen pengeluaran dan pemasukan itu bagaimana. Ini tujuannya untuk melihat perusahaan ini minus apa plus. Itu juga harus kita pelajari. Jadi kita tidak hanya bekerja, kita harus kontrol terus dalam 1 tahun misalnya. Pengeluaran saya 1 miliar, pemasukan ada 2 miliar sekian. Berarti kita kan untung. Berarti perusahaan ini kita untung. Terus kita lihat. Kalau bisa ditingkatkan lagi, nah itu nanti bisa memacu karyawan gajinya. Otomatis kita harus gimana ya supaya karyawan itu terus berpacu, bisa menarik target yang kita inginkan. Ya kita kasih bonus dan lain sebagainya. Ini untuk menanggulangi supaya perusahaan ini tetap berkembang dan eksis terus. Jadi tidak ada percaya di situ aja. Yang ketiga dalam manajemen keuangan kita harus kontrol. Tetap pengeluaran dan sebagainya, masukan sudah kita buat pembukuannya, kita buat grafiknya, nanti tiap tahun itu ada peningkatan ya. Ya. Kalau memang dari perusahaan-perusahaan sekarang ini yang mengetahui banyak yang belum kita, ya mungkin manajemen kontrol dari awal hingga akhir tidak diperhatikan. Dia hanya bekerja dan bekerja. Ini yang kurang pas. Jadi semuanya kalau sudah manajer kita harus mengerti semuanya agenda-agenda di perusahaan ini supaya perusahaan ini tetap maju itu bagaimana, supaya karyawan ini tetap tidak ada protes, tidak ada sengketa itu bagaimana. Semua pemasukan dan logistik pengawasan dari masalah korupsi itu juga kita perhatikan. Kita bentuk manajemen, kita keluarkan uang, masuknya uang ini 1 miliar, keluarnya nanti masuknya kita keluarkan 1 miliar, masuknya kita catatannya 1 miliar. Ini untuk menanggulangi supaya tidak terjadi korupsi. Jadi kita harus tahu itu. Dan satu hal lagi di manajemen, misalnya kita menanggulangi di perusahaan kayak ayam potong gitu, di mana letak korupsi orang-orang itu? Korupsinya tidak lain tidak bukan kita mempersulit kalau manajemennya keuangan itu bagus, tapi posisi di mana kita tidak bisa lihat, bisa dibuat berdasarkan catatan. Disitulah kita lainnya untuk orang bisa korupsi. Jadi kita harus tahu di mana letak. Jadi manajer itu tidak hanya berpikir dalam satu titik, tapi seluruhnya. Saya perusahaan ini di mana nanti yang rawan di korupsi seseorang itu harus dipelajari juga. Ya, saya kira itu kan. Terima kasih ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu Tinggal 4 soalnya. Nanti cacat ini gue misalnya ya, yang apa ini start lagi cepetin. saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam per hari kerja Pak? Iya, untuk manajemen ini sebenarnya manajemen ini kan kita ini waktunya banyak tersisa, banyak. Tapi yang ribet orang lain. Tapi kalau manajer itu kita tahunya dari laporan dan sebagainya, kita ngecek. Tapi kita sekali-sekali kita ke lapangan juga mengecek kalau sudah dari manajemen pembukuannya itu nilai inputnya sudah benar, berarti kita ada masalah. Saya kira itu aja pengecekan di pembukuan dari yang perusahaan di dalam perusahaan. Masih Pak atas penjelasannya. Di pertanyaan selanjutnya yaitu dalam hal faktor lingkungan eksternal luar, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi untuk perusahaan? Eksternal luar itu kalau kita berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya, itu yang kita dampaknya apa? Ya, dampaknya dari segi apa? Kita ini produksi apa? Ini mengeluarkan dampaknya. Misalnya ada ledakan dan sebagainya, kalau di lingkungan kanan kiri ada rumah, terus terang kita harus berpikir bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi insiden. Jadi terus safety-nya kita tingkatkan. Kita juga udaranya bagaimana, ini nanti pengaruh nggak sama orang-orang itu. Dan suatu hal kita harus ramah dengan lingkungan sekitar. Kalau kita di lingkungan misalnya memberikan prioritas penerangan apa, tidak 100% cuma diperhatikan lah
di lingkungan Ring 1 yang dekat perusahaan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal dalam seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, menurut Bapak manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Iya, untuk memasok dan eksternal ya. Ini memang kita ini yang perusahaan di bidang apa gitu ya, kita cek dulu ya. Yang dihasilkan itu apa? Terus terang kan juga banyak perusahaan yang misalnya kita mengelola di bidang kayak apa namanya, makanan gitu ya, makanan gitu. Jadi makanan ini jelas-jelas kan tidak perusahaan kita sendiri, ada perusahaan yang produksinya sama. Nah ini bersaing. Persaingan ini kita hanya mengandalkan dari apa namanya, yang membeli apa ya namanya, yang menawarkan atau yang memasarkan. Istilahnya memasarkan itu bagaimana triknya dia supaya bisa menarik konsumen. Jadi kita tidak hanya misalnya kita di apa, di Karen Popan itu kan ada Susis, ada Naga, ada Vista, dan sebagainya. Itu kan ada juga di Chen, ya. Ada juga Chen, terus ada lagi bukan Karen Popan aja. Ada lagi perusahaan yang bidangnya sama itu di apa? Satunya ada Java, itu kan juga sama produksinya. Itu kan persaingan aja. Nah kita dari segi itu bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita mencari apa ya, rasa yang terbaik, kita tetap berusaha supaya produksi kita itu tetap laku. Ini kalau dari segi makanan. Tapi kalau dari segi barang kayak produksi panci dan sebagainya itu kan cuma hanya mengandalkan mutu aja. Dengan adanya mutu konsumen tidak, oh beliau ini masih kira bagus ya soalnya. Nah ini yang perlu kita pelajari untuk pemasaran. Bisa-bisa kita produksi tidak laku karena daya pemasarannya pokok-pokok yang dibilang tidak bisa memasarkannya. Ini juga bisa. Contohnya aja etanol ini tidak bisa lakunya kecil karena daya pemasarannya mungkin tidak bisa, manajemennya tidak bisa mengatasi. Kita harus baik-baik dengan itu memberikan apalah tips apa nanti ada apa, otomatis apa yang kita produksi laku cepat. Ini namanya persaingan. Ya itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa diceritakan sama duanya yang menonjol? Di perusahaan ini yang menonjol itu ya, yang unik ya. Iya. Yang unik ya. Iya. Yang unik ini nanti untuk pencerahan aja. Yang unik ini pencerahan. Misalnya kalau kita di perusahaan ini untungnya besar, nanti kita bisa membuat karyawan itu direpresikan ya. Ini yang unik ya, yang unik ya. Kita kalau ada keuntungan besar, maksudnya keuntungan itu jadi kita sama karyawan itu sama-sama merasakan. Jadi kita represikan kemana ya, sekali-sekali walaupun tidak tiap hari, mungkin dalam 2 tahun sekali atau bagaimana. Ini supaya pimpinan dan karyawan bisa menyatu. Ini yang unik. Dan pergi bersama-sama makan bareng dan sebagainya. Itu yang bisa membuat perusahaan kita ini semakin meningkat. Jadi tidak pimpinan di sini tidak hanya nanti anak 12 lah, karena ada kan seperti itu biasanya. Tapi kita perhatikan ya, karena dia itu yang membantu kita mengelola perusahaan kita kan. Kalau kita sendiri kan nggak mampu, harus masih butuh dia kan. Dari segi itulah kita harus membagi kebahagiaan ini sama mereka. Itu saya kira. Terima kasih Bapak atas Ya. wawancaranya. Ya. Ini kan sudah ya, duduk ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin ada salah kata. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat ya. Mau foto